The fresh graduate problem ya. Gimana? Kita mau bicarain itu ya? Nah, Jihan mau tanya dulu Jihan. Katanya Jihan salah jurusan yo. siapa yang bilang? Enggak, aku nggak salah dengar katanya. Oh iya, emang sih. Oh, pengen jadi apa? Bintang film. Wah, saya terlalu kentang untuk jadi bintang film. Kayak Vina itu loh, akhirnya jadi duta Napsa dia. Aku pengen kayak Mas Ferengki aja. Kok Jangan. kayaknya enak gitu ya. Enak gimana? Kayaknya menarik gitu loh. Aku berpikir aku S2 ambil psikologi kayak Mas Ferengki. Wow. Ya kak, nanti risetnya kemarin tesis saya itu tentang pendidikan matematika juga kok. Tapi dikaitkan dengan psikologi. Mm-mm. So let's we start with the question. Somebody has to ask me or ask to the this group to make sure we can discuss. We can start discussion when you have a question. Ada yang kita mau bahas? Jangan sunyi sepi. Sepi kan? Enggal, oke Enggal. Gimana ya Mas? Masih Mau tanya apa kita kemarin diskusi? Siapa yang bikin pertanyaan Gina ya? Gin? Iya saya Mas. Oke Gin, kamu bikin pertanyaan apa kemarin Gin? Masih inget tak? Kemarin itu saya mau nanya ini Mas, Hmm. sebagai fresh graduate itu kan kadang Hmm. rada bingung kan Mas, kira-kira mau lanjut kerja atau mau kuliah lagi. Terus Hmm. kira-kira apa aja sih yang harus dipertimbangkan untuk milih di antara kedua Oh itu? iya betul. Karena kan kadang, Terus? soalnya kan kadang misalnya kalau saya ya Mas ya Hmm. mikirnya, kalau misalnya mau kuliah dulu, kalau misalnya mau kerja dulu, nanti kan kayak bakal ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang buat kita ingin belajar lagi kan, Mas. Ini kita lebih tahu apa yang mau kita pelajarin ke depannya. Nah, kalau misalnya kuliah dulu, itu mikirnya kalau misalnya kita pingin memperdalam ilmu dulu, baru pas terjun kita udah benar-benar nguasain itu, baru kerja. Nah, saya bingung di antara milih kedua itu, Oke. Mas. Thank you for asking. Ya dilema dilema apa era zaman sekarang di mana ekonomi lebih mudah, artinya pendapatan orang tua kita lebih bagus dibanding dulu, kemudian harga kampus walaupun tinggi tetapi karena pendapatan per kapita nasional juga tinggi sehingga ada peluang besar kita bisa lanjut S2 secara langsung, betul ya. Nah, kalau saran saya gini, berdasarkan pengalaman saya lihat tuh gini, kalau bisa memang ketika S2 putus-putus gak suara saya? Enggak ya? Jelas gak suaranya? Tadi sempat putus-putus, Oh Mas. iya iya iya. Sekarang jelas. Jelas. Oke. Pertama memang PR kalian belum belum Mas Franky cek juga ya. Aduh. Kalian sudah buat belum ya? PR tentang riset mimpi. Belum. Ini nggak bisa kolom chat ya. Jawabnya pakai kolom chat bisa nggak sini? Bisa toh? Di chat aja dengan Mas Franky. Mas Franky ngomong sendiri bingung kan ini. Ada nggak chat? Mana nggak ya? Nah ini ada. Ada, Mas. Ada di chat aja. ada. Nah di chat seperti ini. Halo. Ya kalau Mas Franky tanya semua masih hidup, jawab masih gitu ya. Bisa ya? Nah, gitu. Oke. Jadi ada interaksi. Nah, pertanyaannya PR kalian sudah selesai belum riset mimpi? Sudah atau belum? Ya, dijawab. Sudah atau belum? Malah
Ah, bingung menentukannya, Mas. oke. Bingungnya gimana, Enggal? Pilihanmu apa? A, B, C, D? Ya, mau prioritas utama sih masih mau jadi aktuaris, Mas. Tapi Mm-mm. juga jadi tertarik ke industri keuangan, Mm. manajemen investasi, Mm. dan tentunya data analis, Mas. Mm-mm. Lah semua mirip tah? Berbeda, Mas. Beda. Kalau aktuaris dan manajemen investasi mungkin eh, banyak irisannya, Mas, karena Hmm. sama-sama di industri keuangan. Tapi Hmm. kalau sama data analyst atau data scientist, ya semacam tidak ada irisannya gitu, Mas. Hmm. Magang. Kamu semester berapa sekarang? Kemarin magangnya di sekuritas, Mas. Ah, Jadi, sekuritas. ya, jadi udah menjurus ke yang manajemen investasi. Menarik nggak? Suka nggak? Ada hasrat nggak ke sana? Seneng, Mas. Seneng, pengen lagi. Nah, ya udah, ambil yang senang dulu. Eh, Di antara banyak pilihan itu paling enak ambil yang senang dulu. Antara banyak cowok, ya kamu pilih yang suka dulu dong. Masa yang ini yang menjanjikan nanti, tapi aku nggak suka, jangan. Di, iya, iya, Mas. dipacarin yang kamu suka dulu. Jangan yang uangnya besar tapi nggak kamu suka. Nanti dari situ apa namanya, dari situ akan tumbuh banyak hal. Persis kalau kamu punya tanah, punya lahan, kamu garap dulu, nanti kamu mulai bisa nanam apa dulu kamu nih, misalnya bisa nanam apa, jagung dulu. Udah, jagung dulu sambil jalan, nanti kamu belajar belajar, kamu amati, oh jagung ini kurang menguntungkan, baru ganti. Itu bagus, tapi kamu punya pondasi sudah menggarap jagung gitu loh. Oh, iya, Mas. Mas Franky juga dulu sukanya ngajar kan, jadi mulai dari ngajar bimbingan belajar, kumpuli uang, kayaknya aku pengen kuliah deh S2. Akhirnya kuliah S2. Udah S2, ya udah. Akhirnya malah terjun ke dunia pendidikan formal, jadi trainer segala macem. Nah, kayak gitu. Tapi harus dicoba yang paling dekat, satu, yang paling pasti, paling dekat, paling kita suka. Begitu. Nah, lambat laun beranjak. Ya, jadi startnya dari yang kita suka dulu penting. Karena apa? Kalau suka itu banyak. Ingat yang pernah Mas Franky sampaikan, pikiran itu bekerja momen by momen. Ya, kalau kita momennya adalah pikiran penuh dengan kesukaan, maka akan ada pikiran yang lain yang muncul, yaitu semangat. Pikiran yang lain akan muncul kreasi, ya, kreativitas, inovasi. Ya, kreativitas, inovasi itu bersekutu dengan pikiran senang, happy. Tapi kalau pikiran kita beban itu pikiran negatif, takut, khawatir, kesulitan. Nanti pikiran yang lain akan yang ikut apa? Frustasi, gelisah, dan akhirnya apa? Tidak ada kreasi, tidak ada inovasi, dan akhirnya macet. Ya. Iya, Mas. Oke, ini yang belum bikin itu banyak rupanya ya. Ini nilainya D semua kalau kuliah ini. Vina, Naura juga, Gina belum, Yusro juga belum. Ini D semua ini gimana ini? Oke, kembali ke pertanyaan Gina tadi ya. Apakah kita kuliah langsung atau kerja atau bagaimana? Ya, menurut Mas Franky sederhana sih. Mau mimpinya apa dulu? Kalau mimpinya jadi apa namanya, di perusahaan yang membutuhkan memang S2, ya sudah S2 dulu. Tapi kalau mimpinya di perusahaan nggak perlu S2, ya sudah, nanti dulu. Syukur-syukur nanti kan kalian dipromosikan terus dapat jatah S2 free, ya enak. Begitu. Dan hidup kita itu nggak linear teman-teman ya. Nggak linear tuh maksudnya nggak kayak jalan tol gitu, nggak. Jalan tol tuh palsu itu. Maksudnya palsu, sebenarnya jalan tol kan nggak lurus ya. Malah jalan tol itu kalau jaraknya dihitung bisa lebih panjang daripada jalan biasa. Cuman gara-gara tidak ada kendaraan lain selain roda 4, itu yang menjadikan dia cepat gitu tuh.
Jadi nggak ada jalan tol yang artinya tanpa hambatan, itu nggak ada dalam hidup ini. Jalan kita itu berliku-liku. Nah, yang paling penting adalah pilihan apapun yang kalian ambil, kalian terima dengan legowo gitu loh. Jangan sampai separuh hati, dalam arti gini, waduh salah aku ambil S2, temen aku sudah jadi manajer yang nggak S2 itu loh, aduh kenapa aku ambil S2. Jangan begitu, jangan pernah menyiksa dirimu dengan pikiranmu sendiri ya. Apapun, hidup ini indah kok. Bahkan kalau kamu mau lihat keindahan hidup yang sederhana itu, lihat aja tukang ojek nganterin makanan, lihat aja mbok yang di Beringharjo jual kue sayur, itu mereka tuh happy loh. Masa kita yang sudah berpredikat sarjana nggak happy? Itu masalah besar buat hidup kita. Maka apapun pilihan kita tahu kita mau kemana, itu penting. You have to know about your goal. So I ask you to make a dream, to reset your dream, to make sure you make a pathway, bikin jalan gitu, pathway to reach your dream. Not only just not only just listen the lecture, not only just studying, but you have to make a road map of your life. Itu penting sekali. Maka please diselesaikan dengan baik, dreamnya itu dibuat. Beranilah bermimpi yang ditulis, jangan bermimpi cuma diomong. Karena kalau mimpi ditulis itu menggeregetkan hatimu, menggeregetkan pikiranmu, dan Tuhan, Allah ya toh, pencipta pasti akan mendukung itu. Ya, ada kekuatan untuk mendukung. Gitu. Ini putus-putus lagi. Paham? Kalau paham boleh ketik. Mas mau tanya. Boleh, Vin. Kadang tuh aku tuh gini loh Mas, ini ya seiring dengan berjalannya waktu, itu ngelihat, maksudnya kok dulu aku nggak masuk jurusan ini aja ya biar kayak gini, karena pekerjaan yang aku pengen itu nggak sesuai dengan jurusan yang aku ambil gitu. Ya sebenarnya bisa, cuma jalannya agak lebih susah aja karena nggak linear gitu Mas. Karena semakin kesini tuh semakin kayak yang kan awalnya pengen jadi dosen, cuma kayak mikir lagi, dosen tuh bosenin ya gini, terus jobnya juga ya gitu-gitu aja gitu Mas. Terus sekarang tuh kayak lebih pengen ke ya kayak trainer, terus pengen jadi psikolog, terus pengen jadi konsultan yang gitu-gitulah, ini terus pengen gitu Mas. Itu gimana sih Mas? Kadang tuh ada perasaan kayak gitu tau. Ya, oke. Ya memang kadangkala karena ada namanya keinginan sesaat, atau keinginan itu muncul karena ada contoh ya, ada contoh atau ada seseorang yang kamu lihat idola lah gitu gampangnya. Tapi memang sayang sekali, memang 4 tahun kita sekolah matematika akhirnya lari ke tempat lain, memang disayangkan. Cuman tetap basic ilmu matematika itu tidak bisa hilang ada sekejap begitu aja. Tapi kalau memang kamu mau jadi ke arah ke sana, trainer atau public speaker gitu, ya wes, kamu harus punya brand yang berbeda karena kamu lulusan sarjana matematika. Mungkin analisismu untuk bicara atau apa yang kamu sampaikan di publik nanti berbeda dengan orang yang latar belakang ilmunya adalah sosial. Tidak apa-apa, selesaikan aja apa yang kamu ragukan, apa yang kamu rencanakan. Karena tidak ada gagal dalam hidup ini, yang ada lebih dekat dengan kesuksesan. Sebelum kamu menikah, sebelum kamu punya anak, itu lakukanlah sepuas hatimu. Jangan sampai kamu kecewa dalam hidup ini, semua diatur oleh orang lain. Karena kemerdekaan hati, kemerdekaan cara kamu memilih, itu menjadi kepuasan hidup tersendiri. Karena usia kita sekarang, usia kalian itu adalah usia manusia dewasa. Anda boleh memilih dan Anda boleh gagal atas pilihan Anda. Tapi adalah tidak enak kalau Anda dipilihkan oleh orang lain dan Anda gagal atas pilihan tersebut. Ya, tidak apa-apa, ikuti aja yang kamu mau. Tetapi yang tadi Mas pesan,
kudu ditoto ya. Maksudnya ditoto tuh step-stepnya itu harus sudah kamu buat dulu plannya. Jangan cuma ikut arus. Wah, ini musimnya pada jadi konsultan. Wah, ini musimnya jadi dosen ya. Ya, kita jangan sampai kayak bebek ya, pakai jurus bebek kemana-mana bareng gitu tuh ya. Kita harus pakai jurusnya bukan bebek ya, tetapi ya, kita manusia yang punya kendali atas diri kita sendiri. Maka clearkan dulu mapnya, bukan langsung milih ya. Dalam 7 habit effectiveness habit atau kebiasaan yang efektif itu begin at the end of the mind. Mulailah dari akhir pikiran, bukan akhir perasaan. Ya, jangan memilih sesuatu karena hanya emosi sesaat. Itu bahaya. Kamu karena seneng banget gitu ya, emosi tok, tapi rasionya nggak ada. Nanti cepet putusnya loh. Punya pengalaman mestinya yang lain ini, yang pernah pacaran seneng, tiba-tiba putus rasanya gelo. Ya, tetap kawinkan emosi dan rasio. Kawinkan. Karena apa? Manusia itu ada emosi, afeksi, ada kognitif. Itu harus kawin. Nah, itu. Itu yakin, Evin? Iya, Mas. Oke. Ini putus-putus ya? Putus-putus ya. Sinyalnya Mas Franky kurang bagus hari ini. Oh. Oke. Apa Mas Franky matiin video ya supaya lebih bagus? Karena video ini makan memori. Nah, oke. Dari yang lain, Jihan, aku pengen denger Jihan ini pindah haluan ke bukan pindah, bergabung ke sini mesti ada misi dia. Misinya apa Jihan? Jangan sampai dilewatin. Ayo Jihan, bikin pertanyaan. Jadi gimana ya? Kayak kan sekarang saya merasa kayak bukan seharusnya di sini gitu loh, kayak bukan seharusnya di tempat ini, kayak ya itulah di matematika gitu kan. Karena tapi sebenarnya di titik awal tuh emang apa ya, niatnya tuh masuk sini tuh dengan niat ingin dapat ilmu yang lebih gitu, tapi ternyata selama perjalanannya kayak tidak sesuai dengan yang diekspektasikan. Nah, itu jadi kan dengan gimana, jadi ya saya terpaksa dan beradaptasi ya, jadi kayak ngikut arus gitu loh. Ya. Sekarang tuh bingung gimana caranya biar saya tuh balik ke jalan yang saya suka gitu loh. Semester berapa kamu? 7. Wow. Oke. Dulu apa kegiatan lain selain kuliah apa? Gabung UKM apa? Jadi kalau dulu saya pernah ikut ikut hima sama lingkar studi. Terus saya juga ikut sanggar di luar itu sih, luar kampus. Kamu pengennya apa emangnya? Nggak di matematika, pengennya apa? Jadi dulu tuh kan saya tuh dari SMA ya tuh sih kayak pengennya jadi pengajar. Karena apa ya, kayak saya tuh kan dulu suka matematika ya SMA lah. Nah, dan saya tuh punya pikiran kayak saya tuh pengen ngenalin matematika nih ke orang lain, kayak tapi dengan bahasa yang lebih dan lebih apa ya, pokoknya yang biar orang udah nangkep lah. Jadi kan saya tuh mikirnya kayak jadi kan berarti apa saya ambilnya matematika murni aja ya, karena kayak itu dasarnya banget gitu. Jadi tapi pilihan kedua kemarin itu pendidikan matematika dan ketiganya di UGM gitu. Tapi ternyata selama ini dan setelah dirasakan kayak beda kulturnya aja sih, kayak ternyata nggak sesuai yang diharapkan gitu loh. Dan terguncang di tengah-tengah. IPK bagus? Di atas 3? Di bawah. Masih di bawah. Oke. Udah ketemu cluenya. Nah, itu cita-citamu bagus. Bagaimana menyederhanakan matematika yang sulit, ya kan? Disampaikan dengan baik, itu jadi proyek yang bagus. Karena masih banyak guru matematika yang sulit untuk diterima oleh
diterima oleh siswanya karena terlalu kaku ya, terlalu ngajarnya gampang, soalnya susah kan gitu. Masih ada ruang untuk kita perbaiki dan sangat-sangat dibutuhkan orang-orang yang punya komitmen untuk melakukan perubahan itu. Persis seperti Mas Franky kalau kamu Jihan. Jadi saya juga kira masuk matematika murni itu belajar matematikanya seperti yang saya harapkan untuk menjadi guru kan. Ya karena saya juga kekurangan informasi dan sekolah sebelumnya juga tidak seagresif sekolah-sekolah sekarang, di mana guru BK itu harus memberikan informasi yang tepat tentang jurusan dan bahkan kalau perlu ada wawancara satu persatu siswa ya. Nah sejak itu saya punya harapan ya udah, kalau saya harus selesaikan dengan baik, maka saya lulus 3,24 IPK-nya. Nggak bagus karena saya nggak mau ngulang ya. Teman-teman saya yang jadi dosen tuh rata-rata mengulang di semester pendek. Saya gunakan semester pendek lebih ke belajar organisasi. Dan ternyata memang kepake, sehingga saya ditempatkan menjadi kepala sekolah, kemudian sekarang juga deputi yayasan atau tangan kanan yayasan, mengepalai beberapa kepala sekolah seperti itu. Nah jalan ceritanya yang jelas, saya harus belajar dulu menjadi guru kan, dan akhirnya saya jadi guru yang ditinggal siswa saya. Jadi saya pernah ngajar privat, terus dari muridnya ada 100 tinggal 50, separuh habis, hingga gaji saya pun berkurang banyak toh. Dari situ saya belajar bagaimana mengajar yang menyenangkan seperti yang kita impikan. Karena apa yang kita impikan belum tentu terlaksana dengan baik. Sekali lagi, karena apa? Karena kita tidak menuliskan, kita tidak membayangkan, dan kita tidak mempersiapkan, itu jadi masalah. Nah untungnya saya ketemu masalah itu dan menjadi sadar bahwa saya harus pelajari dengan baik, saya ubah. Nah dari situlah saya belajar mengajar tanpa ada background psikologi atau psikologi. Nah cuman akhirnya Mas Franky belajar dari pengalaman, lalu kumpuli uang, ambil S2 psikologi pendidikan ya. Supaya apa? Supaya punya basic ilmu tentang pendidikan. Alhasil ketika saya mengajar lagi matematika, ya saya memberi bentuk yang berbeda gitu. Nah tapi kata kuncinya yang paling penting adalah selesaikan yang sudah kita ambil, teman ya. Apapun yang kita ambil sekarang selesaikan. Ibarat kata kita mengambil menu di prasmanan atau pesta perkawinan yang menunya macam-macam, kalau kita pilih dan sudah masuk di piring kita harus habiskan. Itu tanggung jawab kita. Habiskan. Gak harus sukses, tapi di atas standar harus ya. Karena di angkatan saya dulu standarnya 2,75. Ya 3 udah bagus. Kalau ke angkatan kalian mungkin 3 itu yang paling kecil. Maka please selesaikan dengan baik. Jadikan itu 3,001 ya enggak apa-apa. Yang penting ada penyelesaian dengan baik. Ya sudah sampai selesai, kalian boleh lanjut berdikari, melihat pengalaman orang lain, atau gabung sama perusahaan yang memang kalian mau impikan menjadi profil yang kamu impikan ya. Dari situ kalian belajar by research atau by pengamatan ya. Jadi kalian ngamati, kalian dengar ya. Belajar itu nggak harus dari nol, bisa nyontoh ya. Nyontoh tuh sekarang gampang, lihat YouTube aja banyak ya. Seperti itu. Dan yang paling penting sekali lagi, apa yang sudah diambil dituntaskan. Karena 4 tahun itu waktu yang sangat lama ya. Jangan pernah disia-siakan. Pasti kalian dapat sesuatu. Gitu. Jihan. Jelas Jihan? Jelas Mas. Terus ada Mas, aku mau tanya. Iya, silakan. Vin. Oh iya, Mbak Jihan mau nambahin atau tadi mau ngobrol kayaknya. Aku motong. Oh iya Mbak. Ini Mas, aku jadi kepikiran deh. Jadi tuh gini Mas, beberapa teman aku tuh gitu. Jadi dia tuh merasa salah jurusan gitu. Terus dia itu maksudnya tuh gimana ya Mas? Karena dia merasa jadi gini,
gimana ya ngomongnya, aduh susah. Aduh, duta bahasa kok susah. Biar gini. Jadi gini, dia tuh merasa salah jurusan. Nah, karena dia merasa salah jurusan, jadi dia itu nggak fokus di kuliah, dia malah lari ke organisasi. Dan itu sangat berdampak kepada nilainya dia. Nah, akhirnya nilainya dia itu di bawah standar banget. Bahkan ada yang di bawah 2 gitu loh, Mas. Nah, mereka itu cerita ke aku juga bingung kan. Aku cuma bilang gini, nggak apa-apa kok, ayo kita belajar bareng-bareng, kita pasti bisa, gini bla bla bla. Nah, tapi mereka itu tambah down gitu loh, Mas, karena kan emang nggak semua teman itu bisa mendukung kita ya. Ada juga kita misalkan kumpul sama teman-teman nih, ada yang ngomong kayak gini, nilai kamu ini dapat apa, mata kuliah ini kamu apa, kayak gitu kan. Kalau misalkan apa namanya, orang-orang yang maksudnya terlalu membanggakan nilai kan, maksudnya sombong gitu loh, Mas. Nah ini tuh yang malah membuat dia down gitu loh, dan dia itu bingung mau minta tolong ke siapa. Dia kalau misalkan cerita ke aku cuma bilang semangat ya, kita belajar bareng-bareng aja gitu. Tapi kalau misalkan dia ketemu sama orang-orang yang kayak gini lagi, dia tuh bisa down lagi gitu loh, Mas. Jadi kayak aku nyemangatin dianya tuh bingung. Terus dia sampai ada yang mau untuk keluar sampai mengulang kayak gitu. Jadi gimana ya, Mas ya? Kan apa ya, support tuh kan gak datang dari orang gitu loh, Mas. Iya. Gimana nih, Mas, kalau kayak gini? Iya. Ya memang apa ya, kita selesai kuliah pun belum tentu sukses. Orang yang tidak selesai kuliah belum tentu juga nggak sukses. Jadi memang kehidupan itu resepnya, rumusnya itu bukan karena disebabkan oleh faktor di luar. Ngomong aja ke dia, faktor dari dalam. Kalau kamu minderan, nilai kamu kan kamu harus terima kenyataan. Kenyataannya kalau nilai kamu kurang, memang itu kurang karena kamu nggak belajar, bukan karena kamu bodoh, ya kan? Jadi yang paling penting dalam kehidupan ini menurut Mas Franky adalah kamu harus terima, bersyukur atas keberadaanmu hari ini. Apapun keberadaanmu sekarang itu sudah luar biasa lah. Ya, karena kalau kamu kecewa dengan keberadaanmu sekarang, selamanya kamu akan muncul sekali lagi pikiran yang membenci. Pikiran membenci akan dekat sama, bersekutu sama namanya pikiran yang jahat, yang tidak bahagia dan segala macam, maka akan sulit. Lalu ada orang bilang, banyak orang yang drop out itu menjadi sukses, seperti Bill Gates ya, Mark yang punya Facebook, terus Apple, Steve Jobs yang punya Apple segala macam. Hati-hati, jangan sampai salah melihat sejarahnya mereka. Mereka drop out itu bukan karena nilainya jelek ya. Mereka drop out itu karena mereka sibuk mengerjakan sesuatu yang memang targetnya besar loh. Ingat loh, mereka mengerjakan project besar sehingga mereka nggak sempat kuliah. Akhirnya mereka tinggalkan tetapi ada sisi lain yang berkembang. Nah, kita harus begitu dalam hidup. Jangan sampai kaki kiri kita sudah masuk lumpur, kaki kanan juga masuk lumpur. Itu nggak boleh. Harus kaki kiri di lumpur, nggak apa-apa. Oke, kaki kanan harus di luar lumpur, sehingga kita bisa masih keluar dari lumpur tersebut. Nah, itu harus sampaikan ke dia. Bahwa kehidupan itu tidak hanya menurut ego kita sesaat. Ego kita satu mengatakan gini, ya sudahlah, aku memang sibuk organisasi. Memang nilaiku jelek, aku nggak mau kumpul sama orang-orang ini. Nanti orang-orang ini pasti jelekin aku gitu kan, dan aku minder gini-gini. Sekarang pertanyaannya, kamu ikut organisasi, kamu punya goal enggak ke sana? Apa yang kamu impikan? Mau jadi anggota dewan? Mau jadi pemimpin partai politik? Ayo, kalau gitu di organisasi kamu harus jadi ketua. Jadi ada sesuatu yang dibanggakan dengan IPK yang tidak bagus gitu. Jangan sampai IPK nggak bagus, tidak jelas kehidupannya, dia organisasi cuma jadi staff, akhirnya apa? Cuma leha-leha, buang waktu. Nah, ini pasti jadi orang menjadi orang yang terbuang. Terbuang oleh apa? Terbuang oleh orang-orang yang memanfaatkan waktu. Ya, PR kita di dunia ini cuma satu. Waktu kita sama 24 jam. Tapi bagaimana mengoptimalkan waktu, itu perbedaan kita dengan orang lain. Gitu, Vin. Oke, Mas, siap. Apa? Cuma kadang kita agak bingung sih, Mas. Kadang kayak Mas, saya mau nyampein, takutnya nyinggung, terus mau kayak
gimana takutnya tuh gimana. Iya. Iya, kalau kamu masih takut begitu, kamu sedang egois untuk dirimu. Kamu nggak betul-betul bantu dia. Kalau kamu takut membantu orang, takut tersinggung, itu kamu sebenarnya sedang menghadapi dirimu sendiri yang tidak mau disalahin gitu loh. Kalau kamu tulus membantu dia, kamu ngomong apa adanya, belak-belakan, tembak aja sampai ke urat sarafnya gitu loh, sehingga dia ngerti kalau kamu tuh ngomong apa adanya. Karena apa? Banyak di antara kita tidak berani ngomong apa adanya terhadap kekurangan orang lain. Karena kita anggap, aduh nanti dia takut tersinggung, ya kan? Takut nanti dia marah, nanti dia kesel, dia musuhi saya. Gak apa-apa, itu resiko. Tetapi yang penting dalam hatimu, aku ingin bantu kamu. Aku peduli kamu. I care about you. So I do this because I care. I love. I care about you. Gitu. Oke. Siap Mas, dicoba. Iya. Ya, jadi kalau bantu jangan tanggung. Mas Franky dulu ada temen juga suka nyontek. Di kampus MIPA itu ada temen kalau ulangan minta nyontek. Kamu tuh pelit banget Frank, dia bilang. Lu tahu nggak? Gua nggak kasih contekan kenapa? 1, gua nggak mau lu gua racunin. Kenapa? Karena menyontek itu persis aku kasih kamu racun. Pelan-pelan kamu mati. Matinya apa? Kamu males. Tergantung dengan aku. Maka kalau kamu mau belajar sebelum ulangan, ayo aku sediain waktu. Ya, kalau kamu mau begitu. Kalau aku nggak mungkin ngasih kamu contekan. Bukan aku pelit, bukan aku apa. Cuma satu prinsipku, aku nggak mau racuni temanku sendiri. Tak gitu, oke. Perkara dia seneng nggak seneng, urusanmu, urusanku sudah selesai. Gitu. Mas Franky gitu ngomong ke orang. Mas. Ya, tinggal. Mungkin terkait salah jurusan dan masih banyaknya bidang pekerjaan yang masih aku inginkan, belum bisa menentukan. Sampai sejauh mana atau sampai umur berapa sih Mas kita boleh katakanlah trial and error gitu. Betul. Ingat, umur wanita itu lebih cepat usang daripada umur laki-laki. Ya, karena wanita harus ngurusin rumah tangga dan menikah. Maka kamu punya waktu maksimal ya menurut Mas Franky 2-3 tahun lah untuk trial and error. Setelah itu kalian harus fokus satu titik dan berkembang di situ. Karena umurnya wanita terutama di timur 30 itu sudah tua, betul enggak? Apalagi belum menikah 30, wah udah tua sekali katanya. Kalau di luar kan 36 itu baru mau pacaran wanita. 37 menikah. Tapi mereka nggak mau punya anak. Biasanya begitu negara maju. Tapi negara kita 30 udah tua. Ya. Maka usia kalian sekarang 22 katakan, ya kan? 22 tambah 3 25. Nah, 25 sampai 35 tahun itu kalian stay in fokus in one point yang kamu pilih. Nah, 30 ke atas mungkin kalian sudah ngurus anak. Ya toh, ngurus rumah tangga. Seperti itu. Apalagi beberapa ajaran itu meminta kalian untuk stay di rumah. Dan laki-laki sebagai iman diikuti atau dituruti. Ya udah, habis karir kamu untuk bekerja habis, tapi kamu karir yang baru namanya ibu rumah tangga. So hitungannya 2-3 tahun tinggal untuk coba-coba. Maka supaya 2-3 tahun gak hilang bagi mereka yang semesternya masih muda, kalian ikut magang, lamarlah pekerjaan yang gak usah digayar. Bilang aja ke perusahaan itu, Mas, Pak, Bu, saya mau belajar bekerja di sini. Saya nggak minta dibayar, tapi saya pengen berpengalaman. Minta aja, kalau nggak dikasih ya udah coba yang lain. Pernah jadi sales belum kalian? Jawab di chat. Belum. Ya, harus belajar jualan. Kenapa Mas Franky bilang harus belajar berjualan? Karena belajar ditolak. Belajar ditolak itu menarik. Mentalmu sekuat apa?
Mentalmu baja nggak? Ditolak orang, dihina orang, dicaci maki orang, kalian masih mau berjalan atau cuma mehek-mehek? Nah, itu mental harus baja, teman-teman. Hati boleh orang Jawa, tapi mentalnya orang Batak, gitu loh. Ya enggak? Mas, tanya lagi. Ya. Nambahin lagi. Ya, Vin. Nah, kadang tuh gini Mas, ini percaya nggak percaya, setuju nggak setuju. Kadang kita sebagai anak UGM nih Mas, kan yang punya, maksudnya gimana ya, yang dipandang gitu loh, ya maksudnya kadang tuh ada aja anak UGM. Kadang aku sendiri juga gitu sih Mas. Misalkan kita ikut kompetisi, kalau nggak ikut kompetisi kita ngapain itu loh, kayak ya ikut magang atau apa, atau kerja gitu. Kadang tuh kita itu takut untuk ditolak dan takut mempermalukan kampus, padahal itu kan enggak ya. Iya. Ya itu kan tentang diri kita sendiri. Iya. Cuma kadang ada perasaan yang nanti kalau misalkan aku kalah, kalau misalkan aku nggak diterima, kalau misalkan aku dicaci, ya aku takut siapa aku anak UGM gitu loh. Nah, gimana sih Mas cara menghilangkan perasaan itu? Ya nggak apa-apa, wajar kok. Ingat apa namanya, kalau Mas Franky pesen kalian nggak usah jadi orang suci dalam hidup ini. Orang suci itu bukan dibuat, tapi itu buah. Orang-orang yang menjadi apa istilahnya, pikirannya murni bersih itu bukan dibuat-buat, tapi itu buah. Buah dari apa? Dari pikiran kotor sebelumnya, perasaan buruk sebelumnya. Tapi tugas kalian adalah menyadari pikiran itu muncul dan perasaanmu gimana. Aduh, aku mikir nih kalau nek aku anak UGM nek kalah piye yo. Wah, perasaanku mulai negatif, terus aku mulai nggak nyaman. Ya wes, kalau gitu jangan berpikir gitu. Aku ya aku. Nah, nanti berproses teman-teman. Semua itu by proses, tidak ada yang bisa memberikan informasi atau kayak komputer itu tinggal diinstal terus perasaanmu jadi perasaan yang penuh kesadaran. Nggak bisa. Jadi Vina tidak apa-apa begitu. Jalani sampai kamu capek, sampai kamu perasaanmu mulai buat kamu susah, dan kamu akan muncul kesadaran lain. Wah, aduh nek gini ya susah. Ya wes, kalau gitu tidak usah ngomong bawa UGM lah. Aku bawa nama aku sendiri kok. Jadi kalian tidak usah berpura-pura jadi orang lain, teman-teman. Beranjaklah dari dirimu sendiri yang sekarang ini. Dirimu yang mungkin sekarang bicaranya kasar, pikirannya negatif, minderan, tidak apa-apa. Tapi kalian sadari kalau itu tidak berguna, itu kalian sadari. Kapan sadarinya? Ketika kalian sadar. Dan bagaimana memunculkan kesadaran atas diri sendiri atau penyadaran atas diri sendiri? Ketika kalian mulai mau menurunkan ego kalian dengan cara evaluasi dirimu setiap hari. Ya, hari ini aku itu kenapa ya gak bisa begini, oh begini, hari ini aku sukses yang ini loh, oh berarti aku bisa gini. Seringlah ajak bicara dirimu sendiri, jangan sibuk arisan doang, gosip-gosip doang, media sosial doang, tapi lupa dengan orang yang paling dekat dengan Anda, yaitu diri Anda sendiri. Ya, dan kurangi kalimat-kalimat negatif untuk dirimu sendiri. Aku ini loh semester 7 kayak Jihan, kok aku ya salah pilihan, aku nih kenapa ya bego banget, ini bapakku mesti nih keturunan bapakku atau AS gitu. Kurangi, kalau bisa stop menghujat diri sendiri. Ingat, cintailah diri Anda. Kalau Anda mulai mencintai diri Anda, menerima dia apa adanya, Mas Franky yakin kalian akan menumbuhkan pikiran-pikiran baik lainnya. Dan apapun yang kalian kerjain itu jadi buah karya. Yakinlah itu. Mas Franky dulu aja jual ayam, ya waktu lulus S2 Mas Franky nggak suka kerja sama orang, kerja sendiri, jual ayam kelilingan dulu. Mas Franky berperang dengan pikirannya sendiri. Ini kok aku S2 jualan ayam kelilingan naik motor terus klakson gitu. Akhirnya saya ngomong, emang siapa yang tahu kamu S2? Itu yang tahu kan cuma kamu doang. Emang bajumu ada tulisan S2? Ya toh. Jadi kita berperang dengan pikiran kita sendiri. Akhirnya Mas Franky bodoh amat, nggak ada yang tahu, pokoknya teriak-teriak ayam. Laku. Ya wes. Gitu. Ya? Enggak. Tapi bener sih Mas kata Vina, maksudnya pas pertama kali aku daftar magang dan ditolak itu juga
kayak ya ampun gue anak UGM ditolak. Lah iya. Kamu Tapi itu tapi setelah banyak mencoba, setelah pernah diterima, kemudian setelah diterima mencoba lagi dan gagal lagi, kemudian mencoba lagi berkali-kali, ya akhirnya ketika penolakan itu datang, ya yang dilihat CV gue salahnya apa ya. Dilihat lagi kayak jangan-jangan aku ngirim emailnya salah, jangan-jangan aku ada yang belum sesuai, jangan-jangan aku tidak memiliki kualifikasi mereka, jangan-jangan aku kurang membaca website mereka tentang apa yang mereka butuhkan. Ya awal-awal pikiran tentang anak UGM ditolak itu lama-lama bener sih, Vin, lama-lama bakal kayak kita jadi bisa mengevaluasi diri kita dan semakin bisa menyesuaikan gitu untuk kemudian bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Betul. Makanya perlu menemukan kegagalan sejak dini itu penting. Jadi hidup itu jangan lancar aja, jangan. Nah, supaya bukan kita cari bukan cari masalah loh ya. Kita harus menemukan konflik sejak dini. Caranya menemukan konflik gimana? Perlebar area kalian bekerja. Maksudnya gimana, Mas Franky? Ya biasanya aku cuma ke kampus, kos, kantin. 3K, kos, kantin, kampus. Kantin, kos, kampus, kan gitu 3K. Nah, sekarang perluas daerah kamu, kantin, kos, magang. Nah, tambah M. Kantin, kos, magang, terus ngelesin, tambah lagi. Kantin, kos, magang, ngelesin, organisasi, tambah lagi. Kenapa? Semakin kalian memperluas area kalian akan menemukan konflik. Dan jangan flat hidup itu. Dan jangan percaya bahwa hidup itu lancar dan aman jaya. Tidak, temanku. Hidup itu penuh dengan fenomena seperti ombak di lautan, ya. Selalu ada ombak yang datang terus tenang, datang lagi terus tenang, datang lagi dan tenang. Nah, tugas kita adalah membangun mental baja. Itu caranya gimana? Ya tadi, perluas wilayahmu. Jangan cuma 3K. Gitu, Enggal. Bagus sekali kalau kita ditolak. Disitulah kita belajar, ya kan? Coba kalau nggak pernah ngelamar, kalian nggak tahu kekurangan kalian. Nggak tahu, cuma taunya lulusan UGM lo, aku ini lo. Iya tak? Betul. Iya, Mas, dulu jeleknya kayak gitu, kayak karena aku anak UGM, terus jadi dulu salahnya adalah kayak aku merasa cari tempat magang pun harus yang udah punya nama. Egoku setinggi itu, Mas, dulu. Sekarang mah sekarang lebih tahu diri, ta. Ya, kita bisa lebih berkembang, dapat pengalaman harga, ya kenapa enggak. Betul. Bagus sharingnya, Enggal, makasih. Yusro, saya belum dengar Yusro sama Gina nih. Tidur jangan-jangan dia. Menyimak, Mas. Oke, Gin, ayo Gin, apa lagi Gin? Belum ada, Mas. Yusro. Jangan angkat 2 jari tok, ini dari tadi angkat 2 jari tok ya Yusro foto nih. Belum ada juga, Mas. Kamu udah pernah magang belum, Yusro? Belum. Kamu semester piro ya? Lali aku. 7 juga. 7, udah tua ya. Rasain angkatan tua. Sudah coba ngelamar belum? Rencananya akhir semester ini sih, Mas. Ya, lamarlah. Skripsi gimana nasibnya? Baru mulai rutin bimbingan. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa mau selesai? Mau apa namanya? Apa pendadaran? Yudisium. Ya. Targetmu kapan? Berapa bulan dari sekarang? April atau Mei ya? Apa? Mei, Mas. Mas Franky 3 bulan tesis skripsi. Ya, matematika murni. Skripsi 3 bulan. Serius. Kok bisa, Mas? Nah, iya.
Aku S2 skripsi juga tesis 3 bulan, halamannya hampir 1,5 rim. Wow. Iya, bisa. Kalian apalagi bisa, asal tadi pakai strategi, pakai taktik, jangan cuma ngandalin otak tapi juga ngandalin hati. Wah. Mas Franky paling senang deketi guru dosen pendamping, ajak ngobrol, kalau punya makanan bagi, punya buku bagus bagi, ya pasti dilancarkan toh, ya nggak? Cuma kemarin itu sih Mas, yang pas pendaftaran dosen pembimbing itu yang agak kecewa, agak lumayan kecewa sih. Ya, salah dosen. Itu lab keterimanya di lab yang kedua, pilihan kedua. Nah, mungkin jodohnya di situ. Semoga aja sih. Ingat, apa yang ada disyukuri. Kalau Mas Franky dulu milih dosen killer atau dosen senior. Wah, nek senior bimbingan enak kita. Maksudnya bimbingan pas pendadaran paling enak. Sungkan dosen muda mau tanya, waduh, ini sing bimbing dosennya senior ya? Itu ya itu strategi. Hah? Iya, aku milih pembimbingku profesor Lah ya. biar biar nggak ditanya-tanya. Betul kan. Kita harus pas pembukaan juga ngomong terima kasih kepada Pak ini yang telah membimbing saya, dan saya juga banyak dibimbing. Tentu semoga hari ini akan sedikit hal yang akan dibahas karena Bapak sudah membimbing luar biasa. Tapi pas masa bimbingan ya ketat begitu Pak. Nah iya, tidak apa-apa, mendingan karena kan tidak dinilai kalau pas bimbingan, ya pas pendadaran kan dinilai. Mendingan pilih mana? Iya juga iya sih Mas. Mas. Pas pendadaran sukses mendingan daripada pas bimbingan sukses pendadaran gagal, ya tetap nilainya C atau B. Repot. Ya enggak? Nah, orang matematika harus ahli dalam strategi, teman-teman. Ketika Mas Franky S2, Mas Franky pilih dosen killer, bukan senior tapi killer. Ditakuti karena nilai nggak pernah A, kuliah nggak pernah A. Tak ngomong, Bu, saya mau jadi bimbingan Ibu. Kok milih saya, Frank? Lah kan Ibu dikenal killer, Bu. Siapa yang bilang? Wah, teman-teman Bu, kuliah nggak dapat A semua. Oh gitu toh, Frank? Iyalah, saya aja nggak dapat A, Bu. Loh, iya. Saya B per A, Bu, hampir A, Ibu nggak kasih A, tanggung. Jadi teman sampai hari ini. Siapa Mas? Dosen psikologi waktu S2 yang punya Puri Arta tuh loh, Hotel Puri Arta tahu? Di Jogja. Puri Arta. Iya, dekat Sanata Dharma yang kampus Moses itu. Oh ya, tahu. Ada hotel. Nah, itu suaminya punya, dia istrinya itu yang jadi dosen pembimbing saya. Sampai hari ini jadi kawan, jadi kenalan. Tesis Mas Franky sampai dibawa ke Eropa, mau dipresentasiin. Ya, lulus Mas Franky S2 cuma 15 bulan gitu, karena pakai strategi, teman-teman. Ingat, begin at the end of the mind, mulailah di akhir pikiran. Jadi pikir sih, ojo melaku sih, salah. Nek melaku sih peluangnya ada banyak gagalnya. Betul, ada hokinya, ada mungkin orang bilang laki gitu kan. Jalannya pas betul. Nah itu ngeri loh, nek pas betul loh. Misalnya kalian bawa mobil atau motor, tikungan belokan toh, harusnya kan tidak boleh motong kan? Kalian motong wis, pokoknya aku tak serahkan aja dengan keberuntunganku. Tidak boleh hidup begitu, bahaya. Maka adalah baik tadi, pikirkan dulu baru dijalankan, teman-teman, supaya hasilnya lebih cenderung, ya Mas Franky bilang cenderung lebih mantep. Oke, Gina mau ngomong tadi, Gin? Oh, Yusro. Gina kayaknya lagi cari tempat magang deh, Mas. Oh. Jadi sebenarnya ya. Kenapa Mbak Inggal?
kamu harusnya besok magang nggak sih, Gin? Iya, libur semester 6. Ya Mas, dia mau magang, Mas. Ya pilihlah. Tapi pada pilih yang the highest. Aku juga. Pilih yang tertinggi, tengah, dan paling bawah. Ingat plan itu harus 3 hal, atas, tengah, bawah. Yang penting jadi dulu. Tapi sekarang lagi pandemi gini loh Mas, jadi kalau misalnya mau keluar kota takutnya nanti bakalan ada PSBB lagi kan Mas. Paham. Harinya. Jadi pinginnya kayak di Lampung aja magangnya. Iya, kalau Lampung kamu pilih the highest one karena itu kan daerah. Pilihan tertinggi, yang paling top di situ apa? Ya, kalau kamu. Tapi masalahnya, gimana? Masalahnya kemarin itu nanya ke BPS provinsi, katanya belum tentu buka magang gitu. Tapi kalau yang BPS kotanya itu buka. Ya, coba dulu, belum tentu kan bukan berarti tidak. Iya, belum tentu, belum bisa mastiin kan. Betul, kamu cari tahu. Ingat prinsipnya, sebelum orang itu mengatakan tidak, kejar terus. Nah, persis kalau Mas Franky deketin cewek begitu. Kalau dia belum bilang tidak, siang malam telepon WA, kasih biskuit, kasih es krim, kasih apa, pokoknya sampai dia bilang ya boleh. Nah, gitu. Siap Mas. Yes. Jadi cari di provinsi, cari tahu, jangan percaya dengan satu sumber. Kamu harus buktikan dari datamu sendiri, ya. Jadi orang harus ulet, harus nekat, harus lebih greget, ya. Karena hukum piramida kehidupan kan begitu teman-teman. Di puncak itu cuma sedikit orang, di bawah paling banyak orang. Kenapa di puncak sedikit? Karena di puncak itu orang yang dari bawah dasar itu bergerak terus dengan usaha, dengan ulet, dengan tekun. Pasti ada hal yang harus dibayar untuk bisa sampai ke puncak. Tidak ada yang gratis di dalam dunia ini teman-teman. Paham? Kalau kalian mau mengisi area puncaknya piramida dalam kehidupan, kalian harus berjuang lebih daripada orang lain. Orang lain tidur, kamu masih melek. Orang lain Orang lain tidur, kalian sudah bangun. Orang lain kerja, kamu masih kerja. Ya, harus optimalkan, harus lebih. Siapa lagi Ki? Cihan, ada lagi Han? Aku mau nanya Mas. Ya, kalau aku panggil Han repot ya, jadi kayak Hani ya, repot ya. Jihan. Kan misalkan ini sudah terlanjur apa ya, karena selama ini kan kayak merasa ya tidak pas tadi, jadi kayak terlanjur minder. Itu gimana caranya biar balik? Masih kayak bukan udah nggak di fase itu lagi, tapi kayak gini berulang itu kayak susah gitu. Karena merasa apa ya, kayak udah kejauhan aja gitu loh. Iya, paham. Ya, kamu harus beresin dulu dengan dirimu sendiri. Katakan dalam dirimu, kalau aku begini terus mau jadi apa aku? Perkara lulusan UGM atau apa nggak ada bikin kita lebih sukses kok. Universitas itu nggak bikin kita lebih sukses, tapi kembali kepada diri kita. Hitungin aja, mau berapa hari aku begini, mau berapa bulan aku begini. Ya, kamu harus kalahkan dengan dirimu sendiri. Hadapi. Mas Franky pernah ngelamar jadi guru privat sewaktu kuliah, guru bimbingan belajar, ya. Terus dia bilang, kamu nanti di micro teaching itu coba ngajar gitu ya. Topiknya tentang persamaan kuadrat. Itu kan gampang toh. Nah, Mas Franky pulang terus, tapi nggak disiapin oleh Mas Franky. Pas kayak sok-sokan gitu loh, aku nih UGM, lulusan UGM, masa kayak gitu aja nggak ngerti. Aku dulu SMA dapat 10 dapat berapa. Nah, pas harinya tiba itu saya ngajari tentang persamaan kuadrat di depan pemiliknya bimbingan belajar itu. Dan saya grogi karena ingat sekali, kita boleh tahu di masa lalu, tapi kalau kita nggak siapkan, kita jadi grogi. Ingat, emosi itu lebih banyak memakan memori kita. Akhirnya saya lupa, keringat dingin, dan akhirnya saya disuruh pulang. Kamu pergi saja dari sekarang, nggak usah kesini lagi. Apa-apaan kayak gitu ngajar, salah semua, dia bilang gitu. Waduh, saya langsung pucet waktu itu dan jantung saya berdebar-debar. Lalu saya mulai muncul pikiran negatif. Ingat sekali lagi,
Perasaan negatif akan munculkan pikiran negatif. Pikiran negatif saya ngomong begini, percuma ya saya sekolah setengah mati di matematika UGM tapi kayak tadi nggak bisa. Apalah artinya hidup ini? Mungkin kalau saya nggak punya mental yang bagus waktu itu, mungkin saya udah mungkin bunuh diri kali ya. Apalagi saya dari keluarga yang nggak kaya, hidup susah, kosnya aja di bawah di basement. Kalau hujan banjir, kemana-mana naik sepeda. Kalau pas kuliah keringetan, saya lalu minder terus, dalam diri saya bercambuk dengan pikiran-pikiran negatif terus seperti itu. Nah, yang menguatkan saya cuma satu waktu itu. Saya kembali ke kos, saya merenung dan saya mulai mencari tahu apa sih yang bikin aku begini. Oh alah, satu hal, aku nggak ada persiapan. Ke depan aku nggak mau begini lagi. Ini adalah terakhir bagi hidupku untuk gagal. Gitu. Akhirnya Mas Franky bangkit dari situ dan ya jadilah seperti hari ini. Gitu Jihan. Jadi beri waktu untuk dirimu untuk minder, tidak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Mulailah cari tahu akarnya apa, sebabnya apa, minder kenapa, ya. Orang yang nggak kuliah aja nggak minder, abang beca itu nggak minder, yang jual gorengan nggak minder. Loh, tapi ngapa aku disaingin dengan orang-orang kayak gitu? Kenapa aku nggak disaingkan dengan orang-orang yang universitas juga? Di dunia ini orang minder banyak kok, tenang aja. Tapi yang akan sukses adalah mereka yang menemukan akar mindernya lalu jadikan loncatan untuk menuju kesuksesanmu sendiri. Gitu Jihan. Oke Mas, nah itu juga sebenarnya itu kan kayak selama kuliah ini tidak ada mengalami peningkatan sama sekali karena kan terlalu fokus buat diri saya sendiri loh. Karena berapa semester ya, dari semester 2 sampai 6 4 semester apa 5 semester ya. Waktu itu fokus buat kayak merasa bikin saya tuh baik-baik aja gitu loh, karena dan saya tuh sadar sebenarnya tuh nilai itu tuh jadi jelek karena apa tuh sebenarnya bukan karena saya nggak paham gitu loh. Karena saya tuh emang nggak siapin ya karena nggak siapin, itu pun karena ada sesuatu juga, karena difokus buat biar mastiin saya baik-baik aja gitu loh, kayak lari lah istilahnya. Iya. Kasarnya tuh kayak terus kayak jadinya kayak saya harus fokus benerin diri saya dulu gitu, tapi malah jadinya ngebandingin yang lain gitu loh. Iya, nggak apa-apa, sudah kamu udah sadar ini kan, makanya mau ketemu ke kelasnya Mas Franky itu kan kamu udah sadar, tinggal kamu harus lanjutkan kesadaran ini. Dan ingat sekali lagi, startnya orang sukses tuh nggak ada yang sama. Jihan, startnya orang untuk sukses tuh nggak ada yang sama. Jadi jangan nyamain kamu dengan orang lain, jangan nyamain kamu dengan Mas Franky, nggak ada yang sama. Kita ini unik, diciptakan Tuhan tuh unik. Jadi yang penting satu tadi ya, kalau start kita nggak sama berarti kita mulai juga nggak sama ya. Mungkin kita harus tergulung-gulung dulu baru bangkit. Ada yang nggak usah tergulung langsung bangkit. Ada yang sampai masuk lumpur ke dalam sampai napasnya kurang baru bangkit. Itu semua depend on us lah, tergantung cara kita berpikir. Maka Mas Franky bagikan ke teman-teman itu lebih banyak dari kemarin itu adalah mindset ya. Perhatikan sekali cara kita berpikir, itu menentukan apa yang akan kita raih ke depan. Salah satunya Mas Franky selalu ngulangi, please bikin roadmap, peta perjalanan hidup Anda. Buat di atas kertas ya, dengan pertanyaan SMART kemarin: specific, measurable, achievable, reliable, time bound. Nah itu, jadi spesifik, terukur, kemudian bisa dicapai, bentuk impian itu real dan terbatas oleh waktu. Nah, dengan kita belajar buat seperti itu, sebenarnya kita menegaskan kepada diri kita bahwa aku ingin masuk di area orang sukses. Karena orang-orang sukses itu bukan orang yang kesuksesan itu bukan jatuh dari langit. Kesuksesan itu dimulai dari kamu membuka pintu pola pikirmu, pintu pola hatimu ya.
Karena rezeki itu sejak kita dilahirkan Tuhan itu sudah memberikan kita rezeki, cuman kita nggak mau ngambil. Kita terlilit dengan nafsu, kita punya badan, nafsu kita punya birahi dengan apa? Bermalasan, terus terlalu lama dengan kekecewaan, tergiur dengan kesedihan, terjerat dengan putus asa, yang kadangkala itu juga bukan salah kita, tapi sedikit orang yang mau mengingatkan. Nah, syukur dengan acara mentoring ini kita saling mengingatkan. Apalagi mentor kamu yang satu ini sudah banyak makan garam sehingga darah tinggi sekarang ini ya. Gitu. Hahaha. Mana suaranya? Aku ketawa Mas. Ini. Lah iya. Mas Rengki itu bolak-balik sudah gagal berapa kali nembak cewek, gagal di mertua gara-gara nggak kaya. Nah, biasalah. Oke. Wow. Ya. Mas Rengki berapa kali pacarannya? 5 kali ya. Dan gagal semua. Gagal semua. Satu berhasil yang punya anak tuh fotonya tuh. Hampir itu gagal karena kita beda agama. Saya Buddhis, dia Nasrani, keluarga Katolik. Nah iya, tapi ya saya nggak peduli kalau dia sayang, saya sayang dia. Agama itu nomor sekian. Masing-masing punya agama toh. Agama kan milik hati, bukan milik KTP. Ada yang saya pernah disiram sama, jadi kita ngobrol di lantai bawah, kakaknya itu di atas. Saya disiram pakai air mineral gelas itu loh. Dari atas, asem tenang. Diusir. Ada yang ngancam, awas kalau kamu deketi anak saya lagi, tak panggil preman, tak celakai kamu di jalan. Ya ampun, aku salah apa dalam hidup aku dalam. Itulah kehidupan. Akhirnya direstuin karena apa, Mas? Apa? Akhirnya direstuin karena apa? Oh, yang ini, yang terakhir ini. Yang terakhir ini karena saya bisa kasih job. Karena istri saya ini, pacar saya dulu itu dia bisa desain grafis, tapi dia nggak bisa marketing. Nah, Mas Franky marketingin, dapat job, orang tuanya senang karena dia dapat job banyak toh. Saya jualin ke sekolah, ke rumah sakit, kemana, berhasil. Walaupun dia tahu saya orang nggak mampu secara, saya bilang yang nggak kaya itu orang tua saya, tapi saya sedang berjuang. Saya ngomong ke dia, saya sedang berjuang. Jadi start saya, keuangan saya startnya 0, saya bilang. Kalau orang lain startnya warisan, saya nggak ada warisan sama sekali. Saya bisa beli rumah sekarang juga itu tadi, nabung dan kerja. Untung kerja sama dia dapat uang banyak, kita beli rumah bisa. Gitu. Mantap, Mas. Iya, Mas Franky hari ini juga bisa punya rumah seharga 1 M itu pun karena kerja, dan satu lagi karena kebaikan sahabat. Itu penting. Maka ketemu orang jangan pernah buat dia kecewa. Ya, sayangi diri Anda dulu. Jihan belajar menyayangi diri sendiri. Tidak ada yang teman-teman di sini tahu tai ya, kotoran tahu ya, feses tahu ya. Jawab dong di chat biar sering ngobrol sendiri. Atau jawab. Tahu ya tai ya. Mas Franky ngomong tai ini sekarang nih. Kalau tai kita lihat ya, kalau kita lihat tai ya, kita akan berpikir apa paling sering? Ayo jawab. Jijik, ya toh? Bau. Aduh. Ternyata dia itu yang bikin sayuran yang nikmat, buah yang segar, ya gak? Iya. Nah itu. Benar. Kenapa kita nggak lihat itu, tapi kita lihatnya lebih bau ke jijiknya? Karena kita lebih sering berpikir negatif sejak kecil. Ingat gak orang tua kita kalau mendidik kita? Dia selalu mengingatkan kita kalau kita negatif, tapi dia jarang memuji kita kalau kita positif, betul? Misal, betul. Kalau kita mau jatuh kan, mana matamu, kan gitu. Tapi kalau kita bisa merangkak, bisa jalan, tidak pernah dipuji, itu biasa.
Benar nggak? Benar sih, benar Mas. Nah, makanya kita ini dibesarkan dengan cara-cara negatif, sehingga wajar kita minderan, kita sombongan gitu loh, biasa begitu. Nah sekarang udah makin makin belajar, kita jadi tahu, walah, kita istilahnya kita memelihara musuh dalam selimut, yaitu pikiran negatif tadi. Mas, gimana sih caranya kita biar, maksudnya kalau misalkan ketemu orang lain tuh, kan kadang orang baru, sifat baru gitu kan, dan itu kadang nggak cocok nih sama kita. Gimana sih cara kita memahami orang-orang itu? Maksudnya kita nggak mau buat masalah, tapi mereka ini nggak sepemahaman dengan kita, bahkan bisa lebih arogan dari kita gitu loh Mas. Nah itu gimana sih cara menghadapi orang-orang yang seperti itu? Nggak usah dihadapi. Kalau Mas Franky cuma bertanya satu hal, penting nggak dia ada? Kalau dia nggak penting, nggak usah dihadapi, abaikan. Berjalanlah dengan orang yang kalau penting dirayu, kita harus ngalah. Kalau ngerayunya itu loh Mas, ya kadang kayak ya gimana ya? Ngerayu jangan fokus ke negatifnya dia, fokusnya ke positifnya dia. Kalau mau rayu itu jangan fokus negatifnya. Dia tuh sombong banget ya nggak bisa ngerayu kita kalau lihat sombongnya. Kita lihat dia, oh di balik kesombongannya tuh dia ternyata suka cerita misalnya. Kan orang sombong suka cerita misalnya. Aku ini loh, aku punya mobil loh, bapak aku loh baru panenin loh, singkong ya 20 ton ya, dengerin aja. Oh kalau orang suka cerita, tugas kita mendengar. Kalau orang sukanya diam, tugas kita cerita, kan gitu. Jadi fokuslah kepada hal baiknya. Kalau dia ada kepentingan, kalau nggak ada kepentingan, orang sombong, abaikan aja. Tak perlu ngobrol dengan orang kayak gitu. Oke. Iya. Paham. Kita harus pilih teman-teman. Di depan ada narkoba sama beras kencur. Mau pilih mana? Beras kencur lah. Kalau aku boleh milih, beli beras kencur. Ya enggak, ngapain aku pilih narkoba? Tapi narkoba ini ada kepentingan ini. Kepentingannya apa? Kalau kita bawa, kalau ada yang sakit ini bisa jadi obat, ya udah pakai yang positifnya, kan gitu. Gitu. Jadi punya mental yang tegas gitu loh. Besok Silvina kalau cari cowok juga pastikan cowoknya juga tegas, jangan lancak melempek, masih tergantung mertua. Karena kalau sudah berkeluarga, musuhnya IMF, istri mertua sama family. Kalau suami berarti kalau kamu cari suami SMF, suami mertua family, ya kan. Kadang mertua ikut campur, kadang mertua nggak ikut campur, tantenya kok KKM masih mbak ikut campur, ya ngono. Harus tegas. Mas, sepenting apa sih Mas hubungan itu buat kita gitu loh? Hubungan apa ya? Hubungan apa? Hubungan ya like relationship kayak ya apa ya Mas? Ya kayak gitu. Pacaran. Nah, pacaran itu belajar ngelepas ego. Mas Franky pacaran tuh cuman belajar ngelepas ego. Ego apa yang dilepas? Bagi waktu, belajar mendengarkan, belajar perhatian, ya enggak? Kalau kita sendiri-sendiri terus, kita enak kok sendiri terus. Mau makan apa bebas, mau jam berapa tidur bebas, mau nggak dengerin bebas. Nah itu lama-lama kita egois. Jadi filosofi orang pacaran atau berkeluarga itu sebenarnya mengurangi ego. Bukan cuman hanya nafsu seks saja, tapi mengurangi ego. Harus punya waktu dengan istri, punya waktu punya anak, padahal pulang kerja capek, kerja uang kumpul kasih istri, ya kan? Begitu.
Nah, kalau suami yang baik, uang itu semua atau harta itu bisa diatasnamai istrinya, rumahnya, kendaraannya. Kalau semuanya diambil oleh suaminya, itu kadang suami itu bisa lari. Ya kan, persentase selingkuh paling besar itu kan pria, bukan wanita. Paling Betul, rentan. setuju. Apalagi pria yang beruang, wow wis. Sering pulang malam, sering jarang pulang, itu hati-hati. Pekerjaan yang sering pelesiran itu bahayanya besar. Kalau mau bareng perginya. Mas, indikator orang itu, indikator orang emosinya udah matang tuh gimana sih, Mas? Apanya? Emosinya matang? Maksudnya dia tuh bisa mengontrol emosinya. Kadang kan kita tuh kalau ketemu orang itu kan di depan terlihatnya, oh orang ini bijak nih, orang ini bagus nih, gitu kan. Tapi kadang pas kita udah kenal lebih deket, kok dia ini emosional ya, kok dia ini nggak bisa nggak bisa menenangkan diri. Itu gimana sih Mas indikator biar kita tahu gitu? Indikatornya betul kamu yang sudah jawab, yaitu waktu. Jangan cepet jadian, jangan cepet langsung nikah. Itu pokoknya jangan terima langsung. Ya, saya ngerti beberapa ajaran tuh nggak boleh pacaran, ya udah teman aja sebutnya, jangan pacar. Tapi jangan langsung dinikahi, kasihan kalian wanita. Saya mikirin kalian wanita, karena wanita ada istilah janda, pria itu duda, nggak ada istilahnya, nggak kelihatan dia duda. Apalagi kalian sudah melahirkan, aduh, ya kan. Jadi biar diberilah waktu, kata orang 3 bulan lah minimal, kenal dia 3 bulan. Terus pancing dia dengan konflik. Ya, kerjain dia. Misalnya kalau janjian kamu nggak datang, lihat seberapa marah dia. Marah dia seperti apa, kalian harus tahu. Bukan berarti kita menikahi seorang nabi yang nggak ada marah gitu ya, enggak ya, nggak mungkin ya. Tapi kita harus tahu dia kalau marah itu apa, dia mencari yang baru atau dia banting barang. Boleh? Apa dia mendekati kamu dan minta maaf, atau dia mencari data, ya kan? Maka harus dites. Dites itu bukan malam minggu makan enak, nonton enak, itu bohong. Sudah berkeluarga, tak ada makan enak, tak ada nonton bareng, karena ngurusin anak. Oke. Mas Wengi sering pesen kalau pacaran tuh jangan Sabtu Minggu, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu, kamu tahu kecutnya baunya seperti apa ya. Kalau kentut baunya biye, bau mulutnya gimana gitu loh. Terus ya itu tadi, kalau dia marah ya seperti apa. Biarlah waktu yang menentukan. Tapi waktu itu bukan berarti kalian nggak pernah ketemu loh. Sering ketemu aja biar tahu persis seperti apa dia. Nah ini dari masalah pekerjaan sampai masalah perjodohan ya. Itu penting Mas. Setelah setelah menghadapi beberapa orang, setelah kita diharuskan untuk berkolaborasi dengan beberapa orang baru, apalagi sama cowok tuh kayak, oh iya gitu, ternyata emang harus punya nih skill untuk kayak gitu loh. Manusia kalau berbohong, dia tidak berani menatap matanya. Jadi kalau eye contact sudah lemah, itu sudah kamu harus hati-hati dengan orang tersebut. Jadi kalau ngomong lihat matanya. Kalau matanya dia sudah nggak mau lihat, itu ada hal yang tidak betul dari dirinya. Tapi kan kadang tuh ada loh Mas, maksudnya ini kayak aku ngomong sama Mas Franky aja, yang lain dengerin. Yang lain dengerin nggak apa-apa. Talk show kita. Tapi kadang tuh gini Mas, Vina tuh pernah kayak gini kan sama orang nih, Mas kenapa sih nggak mau lihatin matanya Vina, bilang gitu kan. Terus dia berdalih gini, nggak semua orang itu bisa percaya diri kalau ngomong dilihatin matanya gitu. Terus ya gimana ya udah. Ya itu berarti kan dia sudah leadershipnya lemah.
Kalau pria kita atau pasangan kita, terutama laki-laki, leadershipnya lemah, bahaya. Karena dia kan imamnya keluarga kan, dia harus strong. Ya. Oke. Kalau lihat Vina aja nggak berani natap, apalagi lihat mertua saya nanti nggak berani nambah. Lihat mertua dia nggak berani nanti lihat mama papamu, ayah ibumu. Ya tahu. Maka kalian kalau wawancara juga eye contact jangan lepas ya, dipandangi, tapi jangan dipelototi ya, takut langsung ya. Pas wawancara perhatikan pakaian kalian, bau badan, bau mulut ya. Yang wanita tolonglah kasih foundation, kasih lipstick, sedikit ada atau di touch up gitu loh, biar kelihatan seger, itu penting ya. Kesuksesan interview itu bukan di materi apa yang Anda sampaikan, tapi kesuksesan pertama adalah di body language, bahasa tubuh kalian. Bahasa tubuh tuh air muka. Kalau pakai jilbab, tolong jilbabnya yang rapi, warnanya yang jangan kontras-kontras gitu loh, yang cool, elegan gitu loh. Paham ya? Paham. Berarti kayak groomingnya harus bagus gitu ya, Mas? Iya. Jangan menor juga kayak Monica. Wah, dikira Mbak mau kemana? Mau wawancara? Wawancara toh, saya kira mau jadi pelaminan. Aduh, repot. Tadi Gina nyalain speaker. Gin, gimana Gin? Mau nanya Mas. Iya boleh. Masalah tadi kan kata Mas kita harus coba banyak hal kan, biar kita tahu kekurangan kita. Betul. Nah kalau misalnya di masa kuliah ini saya fine aja kalau misalnya kayak nyoba banyak hal gitu kan Mas. Nah tapi pas udah lulus nanti saya tuh kayak sering overthinking gitu loh Mas. Nanti kalau misalnya saya lulus terus saya pengen nyoba sini terus gagal, nyoba sini terus gagal, terus kan kayak pasti bakalan ada teman-teman lama atau keluarga-keluarga besar gitu kan Mas yang nanya-nanyain gimana namanya pekerjaannya, gimana gini-gini. Sedangkan kita itu kayak mendapat tekanan dari kegagalan dari percobaan kita itu. Betul. Nah, itu gimana ya Mas? Ya, pertanyaannya kamu hidup untuk dirimu atau hidup untuk orang lain? Kamu hidup untuk diri saya. Lah ya, kamu hidup atas komentar orang lain atau hidup atas pilihanmu sendiri? Kebanyakan kita itu hidup atas komentar orang lain. Jadi dikomentari takut, ya kan? Jadi tidak apa-apa kalau kamu harus belajar jawab dengan pasti gini. Kamu ngapain aja selama ini? Sudah lulus dari universitas ternama, mesti kerjaannya bagus ya? Iya betul. Apa? Pencari pekerjaan. Wah, gitu. Orang pasti aneh. Kok kamu pede banget? Iya betul, karena universitas saya bagus. Gitu. Jadi kadang orang itu menilai hanya lihat materi fisik teman-teman. Dia tidak lihat di isi energi yang kita tuangkan di dalam situ kan gitu. Mereka pengennya yang instan, yang cepat. Harusnya kamu itu loh, harusnya sudah sekolahnya susah-susah, nama Universitas Gajah Mada itu apa? Kok malah masih cari kerja tuh piye toh? Guys gitu. Kita harus kuat. Dan gimana gitu? Nah ya tuh pasti kan orang-orang pada mikir kayak kuliah jauh-jauh di UGM, universitasnya bagus gitu. Masa iya sih kerja kayak gini aja nggak lulus atau gimana gitu? Ya bilang aja tidak apa-apa. Kan tidak apa-apa, beri saya waktu untuk berproses. Ya. Karena tidak semua kadang buat diri kita jadi kayak gitu tuh butuh proses yang panjang, dan kadang emosi itu suka gimana ya Mas, suka nggak bisa kekontrol gitu loh Mas. Iya pasti. Jadinya terlalu sensitif dan baperan gitu. Baperan. Apalagi baru menstruasi, wah wis bapere pol. Karena hormon wanita yang sedang menstruasi kan sedang labil, ya kan? Ya jadi please teman-teman, kalau kita belum bisa mengendalikan diri, jangan mengatakan apapun lewat mulut kita. Cukup dengerin aja. Sakit rasanya tidak apa-apa. Yang penting jangan keluar dari mulut. Ya. Kalau keluar dari mulut ini jadi omongan marahan, jadi negatif omongannya, nanti malah kisruh. Jadi kamu tahan aja, dengerin aja. Wes oke udah. Mukamu mungkin berubah, nggak enak, tidak apa-apa. Tapi please jangan sampai keluar dari mulut.
karena mulut kita ini jadi bahaya. Ya. Nah, sebelum itu terjadi, ini kan overthinking. Gina baru berpikir di luar itu, belum the event belum mulai, belum terjadi kan. So sekali lagi gunakan strategi, ya. Plan itu bukan A B aja, tapi A B C, ya. Sekali lagi, buat strategi di atas kertas. Pikirkan the worst case. Kata orang, plan for the worst, hope for the best. Jadi rencanakan untuk yang terburuk dan berharap untuk sesuatu yang bagus, gitu loh. Makanya PR-nya Mas Franky diselesain. Nggak selesai-selesai, ya gitu, baperan. Yakin? Siap, Mas. Iya. Enggak. Ya, aku juga mempunyai masalah yang sama dengan Gina, Mas. Iya. Overthinking. Nah, iya. Apalagi kan aku pengennya ya Mei itu udah lulus, tapi kan lagi resesi, Mas. Kayak udah apa-apa. Lagi banyak PHK orang loh, terus aku cari kerja. Mas Franky dapat kerja di bulan Juli, pindah dari Jogja, masa pandemi. Ya. Ingat, hukum hidup itu bukan merata. Ya. Orang yang di PHK itu mereka yang kerjanya nggak betul, bukan nggak betul, nggak terlalu kepake di zaman krisis. Kalian orang matematika di zaman krisis ini sangat penting bagaimana mengoptimalkan keuangan untuk hasil yang besar. Prediksinya seperti apa? Semua masih ada kemungkinan. Jangan pernah mencari pekerjaan ketika pandemi selesai, kamu berebutan. Paham enggak? Semua orang rata-rata mikirnya sama kayak Enggal sekarang. Aduh, jangan lulus dulu lah, enggak ada kerjaan. Padahal peluangmu besar untuk dapat kerjaan. Kenapa? Banyak orang berpikir sebaliknya masalahnya. Benar nggak? Enggak. Hari ini kan orang berpikir kalau lu sekarang gimana ya, pada PHK nggak dapat kerjaan susah. Salah, saya nggak mau. Itu banyakan orang begitu, maka saya nggak mau begitu. Kenapa? Supaya persaingannya nggak ketat. Nah, lulus aja natural. Kamu punya waktu banyak untuk cari. Orang yang baru lulus setelah pandemi dengan kamu udah banyak CV kamu tebarkan. Yang lain baru mulai, telat, antriannya di nomor sekian dia pastinya, ya nggak? Iya sih, Mas. Iya. Strategi penting, teman. Strategi pikirkan, jangan berpikir seperti orang rata-rata. Berpikirlah tidak seperti orang rata-rata, di atas rata-rata, yaitu out of box. Karena kalian tahu kan, kalau kita punya global, tahu ya, bola dunia itu, betul? Paham enggak bola? Oke. Dimanapun sisi kamu ubah pandanganmu, kamu akan melihat benua yang berbeda, betul? Kamu lihat dari depan benuanya si A, dari belakang benuanya lain. Nah, itulah kehidupan, teman-teman. Jangan cuma terfokus di satu pandangan saja. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke atas, lihat ke bawah. Itulah cara orang bijak berpikir. Jadi jangan fokus cuma satu masalah. Banyak jalan menuju Roma. Itu bukunya siapa? Tadi buku dia manggil nggak sih? Hah? Enggak, aku nggak manggil. Maaf, Mas. Oke, Yusro ini yang belum bersuara nih. Gina udah panas. Yusro gimana, Yusro? Yusro lagi makan malam. Belum ada, Mas. Yusro belum. Kamu punya konflik pernah nggak, Yusro, dalam hidupmu, Yusro? Yang masih kamu ingat? Udah tak lupain sih, Mas. Wah, kamu pelupa. Kamu ingat namamu? Ingat. Tantanganmu apa ke depan yang kamu ingin raih? Kelar skripsi sih. Skripsi ya? Selesainya kapan?
Mei. Kalau bisa. Nggak boleh ngomong kalau bisa. Mei bisa. Bukan juga harus bisa. Saya rencanakan Mei. Strategi saya pastikan selesai di Mei. Ya. Mas Franky ingat waktu bimbingan selalu bertanya begini waktu S1 maupun S2. Saya ngomong ke dosen bimbingan saya, Bu, saya bimbingan ini bisa cepet gak Bu selesainya? Wah, dosennya bingung. Jawabnya gini, terserah kamu Franky. Oh, terserah saya. Kalau gitu, kalau 3 bulan bisa nggak ya Bu? Terserah kamu Franky. Oke, kalau 3 bulan mau selesai, saya berarti boleh nggak sering ketemu Ibu? Terserah kamu Franky. Wah, wes, tak kejar terus. Dia di hotel mana, saya ke sana. Dia di mana, saya kemana. Pokoknya selesaiin. Ya, karena kita bisa berencana teman-teman, maka buatlah rencana dan selesaikan dengan baik. Dengan kalian belajar berencana dan selesaikan, nanti kalian punya percayaan diri bahwa aku memang bisa berencana. Ya. Jangan hanya fokus ke satu titik yang kata orang itu faktor X. Namanya X itu nggak jelas, nggak usah difokusin. Fokus yang jelas-jelas aja, ya. Jangan ribet cara mikirnya. Simple-simple aja. Oke, Sro. Oke, Mas. Oke. Ada lagi? Kawan-kawan? Mas, aku penasaran sama cerita Mas yang tadi itu yang loh, mana? yang habis dibentak. Yang habis ditolak waktu mau ngajar privat. Waktu mau ngajar les. Iya. Iya kan, Mas? Nah, habis dari situ kan Mas pulang. Nah, hal pertama yang Mas lakuin waktu Mas sadar buat bangkit itu apa? Ya, pertama, untungnya saya nggak punya mentalitas bunuh diri, itu penting. Tapi saya pulang nunduk, nangis saya menangis sendiri, menyalahkan diri sendiri. Dan yang penting teman-teman, kalau sudah begitu jangan ketemu orang dulu ya. Nanti kita kalau ketemu orang memanipulasi perasaan tidak boleh. Perasaan itu diterima apa adanya. Jadi saya pulang, saya kunci kamar, saya merenung sendiri, menangis sendiri. Terus saya mulai, akhirnya pikiran itu mulai tenang, akhirnya muncul pikiran baik. Ya udah, ke depan harus lebih baik. Lebih baik. Beberapa minggu kemudian saya ditawari les sama kakak kelas. Malah dibayar mahal waktu itu. Satu pertemuan 75.000. Waktu itu tahun 2000 ya. Uang segitu besar. Dan saya disuruh ke rumahnya. Sampai hari ini saya kenal orangnya di Jogja toh. Lesin anaknya di Singapura. Sekolah SMP-nya pas libur, minta belajar matematika, dan saya siapin dengan baik-baik. Saya pelajari bukunya, saya tanya pelajarannya. Dari situ saya mulai belajar. Jadi kita jangan sampai masuk lubang yang sama, kata orang kan. Itu saya bangkit. Dan saya pulang bawa uang 75.000, saya ajak kakak saya. Dari hari itulah saya baru makan ayam goreng. Karena selama itu kami nggak bisa beli ayam goreng. Saya cuma 3T, tahu, tempe, telur. Nggak tahu ya tempe, nggak tempe ya telur. Dan itu menjadi kebanggaan, dan sampai hari ini saya ingat saya makan ayam goreng pertama kali di Jogja. Kebayang nggak susahnya saya? Gitu Gin. Yang penting tadi jangan ketemu orang dulu kalau lagi begitu. Iya benar Mas. Takutnya kebawa emosi juga kan Mas, jadi marah-marah atau gimana. Betul. Yang jadi masalah bukan hanya emosinya, tapi kita memanipulasi perasaan kita. Gimana, kamu ada apa? Oh, nggak ada. Nah, itu tidak boleh itu. Terimalah dirimu apa adanya. Lalu ketahui kekurangan kekuatanmu. Kalau kamu nggak tahu ya jalan aja. Jangan berhenti. Walaupun langkah kita sedikit, tapi kita terus berjalan, lama-lama sampai kok. Tadi Mas Franky lari sore, kan Mas Franky perumahannya areanya luas tuh. Jadi Mas Franky lari sore, Mas Franky kasih target
2 putaran itu mungkin 3 kilo kali ya. Tuh dalam waktu terserahlah pokoknya, coba gitu untuk memacu semangat. Jadi yang paling penting itu mentalitasnya harus diasah terus ya, Mas. Betul. Nah, mental diasah karena ketemu banyak orang, ketemu lembaga, memperluas area kamu pokoknya. Jangan di situ-situ aja ya. Jangan jago kandang. Mas Wengki itu lahiran Palembang. Pindah Bekasi kelas 4, kelas 5 SD. Dari Bekasi selesai sampai SMA, semua tadinya sekolah swasta. Di Bekasi sekolah negeri sampai kuliah negeri semua. Kuliah di Jogja. Di Jogja nggak jelas, nggak ada keluarga. Ya, untung ada kakak. Akhirnya yang ngekos cari yang murah. Sudah di Jogja, kerja di Klaten. Kerja di Klaten, pindah lagi ke Jogja lagi sampai S2. S2 pindah ke Jakarta. Jakarta pindah lagi ke Palembang, cari istri. Dapat istri, balik lagi Jogja. Sekarang Surabaya. Dan sekarang Mas Wengki sudah beli rumah lagi. Yang di Palembang sudah Mas Wengki jual. Ya saya merasa bangga saya bisa istilahnya nyicil rumah, walaupun nggak lunas ya, tapi kita cicil. Dan syukur saya dibantu kakak angkat saya, luar biasa. Dia ngutangin tanpa bunga. Syukur toh. Dan kakak angkat saya ini saya ketemunya bukan tiba-tiba teman-teman. Saya senang nulis. Kalau kamu cari nama Mas Franky, tulis aja di Google ya, Arya Wangsa Franky. Mas Franky punya tulisan banyak di situ. Arya Wangsa pakai V, Famsa Franky F Fanta Romeo Echo November Golf Kilo Yankee. Mas Franky nulis buku banyak, kecil-kecil. Nah dari buku itu Mas Franky bertemu dengan kakak angkat ini. Dan dia bantu banyak Mas Franky. Gitu nak teman-teman. Kalau kalian cuman sendiri, kalian tidak bisa kenal orang baik yang banyak. Maka harus perluas hidup kalian. Paham? Paham. Jangan muter-muter di wilayah kampungmu tok. Melebarlah. Sekarang ada ada website atau apa, medsos itu juga kan bisa melebar. Terus marketing yourself, berani memasarkan dirimu dengan tepat. Kalau ditanya misalnya pas interview, berapa gaji yang kamu inginkan? Ya udah Mas, Pak, saya ikut aja dari perusahaan. Ya nggak boleh gitu. Kita harus berani ngomong, dengan kemampuan saya, dengan keseriusan saya, dan hal-hal yang ingin saya kembangkan di sini, saya minta UMR plus 20%, UMR plus 30%, gitu. Jadi ada prestis, ada nilai. Jangan terserah deh Pak, apalagi masa pandemi. Aduh, saya itu nggak enak. Paham? Dor. Kemana nih semua? Di sini Mas. Oke. UMR Jogja berapa sih Mas? Apa? 3. UMR Jogja berapa? 1,7 Mbak. 1,7. Kecil. Wow. Di Surabaya 3,8. Gede banget di Surabaya. 3,8. Iya UMR-nya. Sama kayak Jakarta. Kan dia nomor 2 kota terbesar setelah Jakarta. Oke, pindah Surabaya. yang mahal itu rumah di kota besar tuh, yang mahal rumah sewa atau apa, rumah. Kalau biaya hidupnya juga mahal ya Mas. Enggak, kalau di kota besar. Kamu bisa pilih kok. Mas Franky di sini juga bisa pilih. Maksudnya kamu bisa pilih makan yang harga berapa. Paling enak kerja di Jogja, gaji Jakarta. Itu Mas Franky ngalami kok. Mas Franky kerja Jogja tuh gaji Jakarta. Gimana caranya Mas?
Ya, kamu harus bisa jual diri dengan tepat, bukan jual diri tanda petik yang lain-lain ya, yang negatif ya. Jadi kalau ketemu orang pastikan kamu bukan terlihat ya, memang kamu begitu. Yaitu apa? Jujur, kelihatan tekun, smart, itu penting. Mas Franky kerja di Jogja, di satu sekolah swasta di Jogja. Itu dulu tempat Mas Franky ngambil data untuk tesis. Ngambil data untuk tesis, meneliti siswa di sana. Yayasannya jatuh cinta dalam tanda petik, itu suka gitu loh dengan cara kerja Mas Franky. Karena Mas Franky neliti, Mas Franky targetin, penelitian Mas Franky masuk jurnalnya psikologi, sudah masuk Mas Franky dapat bukunya, kasih ke mereka, lalu presentasi ke mereka. Malah dikasih uang pulang. Lalu di booking, setiap tahun kesini ya Pak Franky, berikan training ke guru-guru. Oh iya, pesawat segala macam nanti saya bayar. Oke. Tiap tahun diundang. Akhirnya dia butuh, saya bilang saya mau tinggal Jogja, Bu. Oh ya sudah, gabung sini aja. Nggak ada tes, nggak ada wawancara kalau Mas Franky kerja tuh. Langsung ditanya gaji. Mau gaji berapa Pak? Sekian Bu. Oke. Deal. Nah itu saya minta gaji Jakarta. Mereka setuju. Lalu mereka kasih mes lagi, kasih internet lagi, kasih listrik lagi, kasih air gratis, Wah, nabung Mas Franky. Mas mau tanya deh, kalau ukuran lulusan, maksudnya untuk fresh graduate ya, itu kira-kira tuh baiknya kita bilangnya gimana sih? Maksudnya kalau ditanya gaji kan terlalu sensitif ya. Kita juga kalau misalnya mato gede takutnya nggak diterima nih, tapi kalau atau rendah ya kok sedikit gitu. Iya. Kira-kira gimana? Ya itu hukumnya Mas Franky tadi contohnya UMR plus sekian persen. Jadi gini, UMR itu kan taraf hidup minimal ya kan. Minimal itu artinya bukan S1 itu SMA. Misal 1,7 itu bukan S1, itu SMA. Nah kalau kalian di Jogja misalnya 1,7 harus ditambahi persentasenya. Misal tambah 30%, jadi tambah berapa? 600 ya, jadi sekitar 2,3 toh. Sebut aja UMR plus sekian persen. Gak usah sebut rupiahnya, biar mereka ngitung. Kalau mereka perusahaan menanyakan gaji, itu berarti mereka melihat kita lebih. Tapi banyak perusahaan nggak nanyain gaji. Tempat Mas Franky kerja itu dulu di sekolah swasta di Jogja itu ada guru yang nggak ditanya gajinya. Jadi ikut aja aturan main, yaitu flat dari awal. Tapi guru swasta itu kan UMR plus 20%. Kalau guru swasta itu UMR plus 20%, gaji pokok Tapi kalau dia tanya gaji, tanya fasilitas, segala macam, itu berarti kita dihargai lebih. Nah, bagaimana kita dihargai lebih? Karena kita presentasinya bagus. Presentasi apa? Ketika kamu ketemu, wawancara, seperti itu. Paham? Paham. Nah, paham. Makanya penampilanmu, cara bicaramu, terus portofoliomu itu dikumpulin, dirapikan dengan baik dalam berkas-berkasmu. Pas foto ya, teman-teman, kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Pas foto tuh penting sekali loh. Ketika lamaran kan diminta pas foto, betul ya? Betul enggak? Betul. Nah, pas foto itu kalian harus pastikan itu mencirikan dirimu. Jangan yang rata-rata ngadep kamera terus ya udah gitu flat. Ya kayak saya lihat sekarang nih, misalnya Yusro sama Vina kan fotonya ini kan mau mencirikan kalian gitu loh. Jihan boleh lah, tapi Jihan jangan terlalu kaku. Jadi pas foto itu nggak harus kayak kita foto ijazah itu loh. Paham nggak? Agak Oh, kayak maksudnya kayak gitu dalam apa ya? Dalam mode formal itu boleh. Boleh. Itu menunjukkan kamu beda dengan orang lain. Orang akan melirik.
Coba semuanya sama, fotonya kayak Jihan sekarang itu, semua sama. Apa yang dilihat? Walah, foto kabeh iki wis moh. Tapi kan dalam biasanya kan dipersyaratkan untuk hal-hal gitu kan, pas foto dengan background, nah itu kan kita langsung mindsetnya ya foto KTP gitu loh Mas, iya nggak sih? Ya kan backgroundnya tok. Oh, oke. Nggak ada, emang kita mau bikin paspor. Nggak, jarang ada pas foto background itu bikin paspor teman, bikin visa. Kalau HRD nggak minta pas foto background kucing ya, belakangnya enggak. Tolong backgroundnya tomat ya. Setengah mati ya. Enggak. Layout CV dipelajari yang jelas, jangan ribet-ribet. Mas, mau ini dong Mas, mau request dong Mas, kapan kali kita buat latihan CV gitu. Oh, bikin CV. Iya, biar menarik itu kan sekarang CV juga sering digunain kan. Kalian bisa Corel Draw nggak? Atau Photoshop? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bisanya Canva, Mas. Canva. Misalnya Canva 2. Canva user aku. Mas Franky beli buku bekas Corel Draw, jadi bisa sampai hari ini. Beli buku bekas Corel Draw step by step yang judulnya 10 menit memahami Corel Draw. Akhirnya sekarang bisa desain. Oke. Kepake Mas Franky jadi kepala sekolah, kepake banget untuk desain macam-macam. Ya. Corel Draw-ku ketahuan Mas kalau bajakan, terus sekarang nggak bisa dipakai. Oh, install ulang teman, terus jangan dinyalakan wifi-nya kalau pakai, dimatiin. Mas Franky juga begitu. Mas Franky punya bajakan juga. Jangan keras-keras. Jadi pas kayak saya pakai Corel, saya matikan wifi saya. Karena udah ketahuan caranya. Itu namanya kita mengamati, menyadari kalau itu belum bayar. Gitu. Oke Mas, makasih sarannya. Iya. Install ulang aja. Pas install jangan wifi-nya juga off ya. Oke. Jihan, sebelum diakhiri ada lagi nggak Jihan? Sudah jauh-jauh migrasi nih Jihan nih. Apa ya? Yang gini, misalkan nih, kan misalkan tuh ada di lingkungan yang nggak cocok gitu loh, tapi itu penting. Nah, jadi itu kayak apa mending bikin lingkungan baru di luar itu atau mencoba melebur tapi kayak bukan diri kita sendiri gitu loh. Nggak ada. Iya betul. Teman-teman, ada konsep bukan diri kita sendiri itu nggak ada konsep itu menurut Mas Franky punya pengalaman. Jadi jangan pernah ngomong be yourself. Sopo self itu? Siapa Anda itu? Ya, nggak ada itu istilah itu dalam hidup Mas Franky. Yang ada dalam Mas Franky, be a master of your life. Jadilah majikan atas kehidupanmu. Orang-orang yang di dekatku ini aku perlu dia, tapi dia ini aku nggak bisa melebur. Ya kita yang melebur lah. Berarti aku nggak jadi diriku sendiri. Emang dirimu siapa? Aku melebur menjadi bergabung dengan dia, pelan-pelan aku tarik mereka sehingga dia jadi aku, kan bisa begitu? Ya nggak Jian? Kita harus ngakalin mereka, bukan mereka ngakalin kita gitu loh. Ya, Mas Franky pernah tinggal di lingkungan kayak gitu juga. Pokoknya aku kan punya keinginan, kepentinganku harus kucapai. Caranya mau nggak mau ya harus masuk ke dunia dia. Sudah masuk ke dunia dia, pahami dia, tahu kelemahannya dia, tarik dia pelan-pelan ke dunia kita. Hahaha. Aku dapat kepentinganku, dia jadi budakku. Gitu. Bukan I'm not be myself, no self. Ya tidak ada kita sendiri ini apa gitu loh. Yang ada adalah kita ini harus jadi budak, follower atau leader gitu loh. Jadi follower itu jelek Thomas Franky? Oh enggak, follower itu enggak jelek. Followernya presiden lumayan. Follower itu jadilah follower yang untuk atasan yang betul. Jadi follower yang betul, follower untuk lembaga yang besar, enggak masalah.
Nah, kalau mau jadi leader, tidak apa-apa. Leader perusahaan kecil tidak apa-apa. Yang penting leader. Terserah di mana aja. Kayak Mas Franky sekarang, follower ketua yayasan. Tapi leader di tim di bawahnya. Tidak apa-apa toh, di antara. Paham ya? Oh, soalnya ya, soalnya kadang tuh ada misalkan di dunia kerja gitu loh, kayak omongan orang sih yang kayak gitu-gitu loh. Iya, pasti. Dunia kerja kita sering kali di apa namanya diadu sama atasan kita sengaja supaya kalau akur itu bisa demo, repot perusahaan tuh. Diadu lah, nih loh si A ini bagus loh, dia nggak jelekin kita, dia ngomong si A ini bagus loh gini. Harapannya supaya kita terpancing, termotivasi mau bersaing gitu. Enak aja, emang aku budak kamu. Biari si A bagus, tepuk tangan, ayo belajar dengan A, kan gitu aja. Maka mental itu penting sekali teman-teman. Mental itu harus kita betul-betul kita latih, bukan hanya otak kita. Gitu Jihan. Jihan, di kelompokmu gimana obrolannya? Mirip-mirip kita nggak? Beda sih. Beda banyak. Soalnya kan apa ya, mungkin karena backgroundnya juga ya kan, mentor kayak itu tuh kan dari IT gitu loh. Oh, lebih algoritma dia ya. Iya. Senior juga. Mungkin agak batuk-batuk kalau sini. Maaf, saya minum obat dulu. Kalau di sini kita udah kayak ini aja. Petugas PKL itu loh, petugas kaki lima kan. Ngomongnya ngalor ngidul. Petugas pedagang kaki lima, PKL. Sesi curhat Mas. Ya. Apa Gin? Sesi curhat ya Gin? Oke. Iya. Ini katanya kita pertemuan terakhir loh katanya penyelenggara. Sedih. Serius Mas? Iya katanya sudah isi kuesioner itu, kuesioner itu diberikan untuk menutup acara mentoring ini. Batch 1, batch 2-nya segera menyusul untuk mentoring lainnya. Nah, Mas Franky kan sudah kasih rekaman omongan kita semua toh ke kalian di YouTube itu. Udah. Tak simpan di YouTube itu dan saya nggak share di mana-mana untuk kalian aja. Kalian mau nonton lagi, mau dengar lagi, monggo. Biar untuk penguat, kadang kalau lagi jatuh ya dengerin. Ya ingat ya, pesan Mas Franky sebelum kita mengakhiri malam ini, persis seperti kita makan ya. Kalau kita makan makanan sisa, ya maksudnya kotoran, sampah segala macam, maka itu jadi penyakit, betul? Ya. Betul. Maka kalau ada omongan negatif tentang kita, ujaran-ujaran yang tidak menguatkan kita, hal-hal yang membuat kita menjadi negatif, jangan dimakan. Ya, kalaupun kedengaran ya udah dengar aja, jangan direspon, diam saja. Ya. Nah, tapi kalau ada makanan sehat, buah segar, sayuran, daging yang sehat, segar, seperti itu, dimakan. Artinya, kalau ada omongan yang baik, ada omongan-omongan yang membuat kalian termotivasi, bukan pujian ya teman, tapi omongan yang memotivasi, membangkitkan selera hidupmu, maka kamu harus dengarkan itu dengan baik dan laksanakan. Ya. Dan sebagai wanita, kalian sebagai wanita jangan pernah kecil hati, karena dunia ini kalau disuruh memilih ketika kiamat siapa yang akan diselamatkan, itu mesti ada wanita yang diselamatkan.
Karena wanita itu rumahnya kehidupan. Betul? Betul. Iya. Wow, wanita rumahnya kehidupan. Aku di sini update status. Iya, betul. Karena tanpa wanita tak ada rahim. Tak ada rahim, tak ada kehidupan. Iya. Sehebat-hebatnya pria, dia tidak pernah bisa melahirkan. Seperti itu. Loh, katanya nanti kalau nggak ada pria gimana? Gampang, sperma bisa dibuat. Bayi tabung. Ya? Betul? Betul. Nah, jadi yang paling penting pasti kalau kiamat diselamatkan pertama kali adalah wanita. Karena rahim nggak bisa dibuat. Bayi tabung bukan ditabung ya teman-teman. Tetap di rahim. Tetap di rahim. Tapi pembuahannya ditabung. Ditabung terus dimasukkan lagi ke rahim. Begitu. Gitu, Jihan. Dapat manfaat, Jihan. Dapat banyak. Ya. Jangan sungkan kalau ada pertanyaan, gunakan grupnya. Grupnya Mas Franky nggak tutup. Silakan kalau mau tanya ada apa, silakan. Nggak ada masalah. Kita ketemu karena jalinan jodoh namanya. Ya, Mas Franky ada waktu pasti akan bales kok. Kalau nggak dibales jangan kecil hati. Berarti satu, Mas Franky ketiduran. Kedua, HP-nya habis. Atau ketiga, pulsanya belum dibayar. Ya. So, buang minder kalian, buang sombong kalian. Tekunlah belajar. Cari banyak peluang. Perluas wilayah kalian. Jangan di situ-situ aja. Dan percayalah atas diri kalian. Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Tuhan itu akan memberikan anugerah luar biasa bagi mereka yang memanfaatkannya. Jangan pernah menunggu, jangan pernah buang-buang waktu, ya. Pikirkanlah strategi-strategi, karena hidup ini luas teman-teman. Kalau Anda gagal hari ini bagus, berarti Anda semakin dekat dengan kesuksesan kalian. Kalau sudah sukses, jangan lupa berbagi cerita seperti yang dilakukan kami sekarang. Mas Franky ini cerita ke kalian. Ini sebenarnya tujuannya satu. Kami sedang memupuk kesuksesan lain yang besar. Dengan berbagi, sebenarnya kita mengumpulkan deposito untuk akhirat dan dunia. Betul? Gitu deh. Udah capek. Mau bobok. Foto dulu. Foto. Yuk, nyalain kamera kita foto. Gak ada pertanyaan lagi kan? Udah cukup. Cukup, kita nyalain kamera. Kita foto bareng-bareng. Kok? Aku di mana? Oh, kelihatan dah. Bentar, Mas. Oke. Nah. Yusra. Udah mandi belum? Bentar, Mas. Ya, jilbabnya dipakai dulu. Enggal. Cihan. Gina masih di kampung, Po? Masih di Lampung ya? Masih, Mas. Oh. Nggak jadi ke Jogja gara-gara kalian nggak bisa kumpul semua? Aku bisa loh. Nah, cuma satu. Sayang sama satu. Kapan-kapan kalau ke Jogja? Ya. Kapan-kapan kalau ke Jogja bilang, Mas. Ya, nanti Mas traktir kalian minum kopi ya. Ayo, kopi jos. Kopi jos. Enggal, Yusro, ayo. Ya, Mas. MIPA tuh memang paling banyak wanita daripada pria. Kalau ekonomi banyak pria, wanita juga. Kalau teknik yang banyak pria ya. Yusro, di mana kamu? Nah, Enggal. Nah, oke. Siap. Hitungan ketiga ya. Siapa yang foto biasanya? Mas Franky susah ya foto. Jangan. Oh, oke deh. Tapi nggak kelihatan semuanya ya, Mas?
Kalian pakai HP ya? Ada yang nggak pakai HP? Iya. Aku pakai HP soalnya. Yang Aku laptop? pakai laptop, Mas. Laptop coba bisa nggak? Gimana ya caranya? Aku pakai print screen nggak bisa kemarin. Coba lagi deh. 1, 2, 3. Coba bisa nggak? Bisa harusnya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ini Mas Franky coba nyalain pen-nya. Pakai pen. Kalian software apa aja selain Microsoft Office yang kalian pahami? Minitab, Terus C. C++. Oh. Tapi nggak mahir juga Mas belum ini. Ya wis. Oke. Ya. Fotonya sudah jadi. Oke, thank you ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ini bukan Makasih banyak. Ya, ini bukan pertemuan kita yang pertama dan terakhir. Ini cuman awal dari kita untuk maju lebih satu langkah. Ya. Kita kapan-kapan CV Mas ya. Ya, boleh. Yang penting satu, Anda setelah ketemu saya harus lebih baik. Jangan jadi orang yang sama dengan kemarin, ya? Siap. Oke. Sampai jumpa lagi. Jadwal dan waktu silakan ditentukan. Siap. Bye-bye. Hitungan mundur. Dari Terima kasih banyak, Mas. Ya, boleh. Dari Jihan sudah mau ngomong apa lagi? Makasih Mas. Saya penyusup padahal. Bukan penyusup, kamu anggota baru. Kita hitung mundur dari 1000. Silakan Yusro, karena nggak ada pertanyaan kamu hitung mundur dari 1000. 1000. Enggak loh. Ya. Oke, 5, 3, 2, 1. 4. Dadah. Makasih